resmi dari gugus tugas dan sudah diinformasikan kepada Tidak adanya partai politik yang maju lewat jalur perseorangan, kira-kira bagaimana adanya partai politik yang belum sekarang? Saya kira yang kita lakukan mendaftar melalui jalur independen ini bukan karena kami bermusuhan dengan partai dan bukan karena kami anti partai. Kami menghargai hak konstitusi para pendukung yang menginginkan melalui jalur independen dan itu sah dan itu konstitusi dan itu tidak bermusuhan dengan kami. Tidak adanya partai politik apa tidak merasa kehilangan sehingga mungkin ada kendala? Ini kan hanya prosedur maju dan pemilihan cara dalam maju dalam pilkada. Bukan berarti tidak bersinergi dan bukan berarti tidak. Tahun 2015 kan kita itu ibu dengan sedikit diusung oleh partai, termasuk kantong suara dari partai. Saat ini partai tidak memberikan dukungan pada ibu, tapi harus memberikan itu apa tidak akan mengurangi kantong suara. Proses pendaftaran melalui independen itu lebih dahulu daripada melalui partai. Jadi sejatinya saya menghormati dan sangat menghargai dukungan masyarakat untuk suara-suara yang dikumpulkan untuk dukungan independen dan itu yang membuat kami menghormati jalur ini sebagai satu pilihan untuk maju dalam pilkada. Sejauh ini apa ada orang-orang partai politik yang tetap mendukung Ibu? Saya kira partai politik mempunyai komando dan jalur tersendiri dan kami sangat menghargai. Untuk pernyataan Bu Farida yang terkait dengan rekom terkait dengan minat politik itu menyinggung beberapa parpol dan saat ini Bu Farida maju di jalur perseorangan. Tanggapan Ibu seperti apa Bu? Saya menyampaikan itu tidak untuk menyinggung siapa-siapa, tetapi sebagai suatu pengalaman pribadi dan pandangan pribadi dan idealisme pribadi terhadap bagaimana berjuang menjadi pemimpin yang tegak lurus. Itu murni pandangan pribadi saya, yang orang boleh menyetujui dan boleh mengkritisi. Ini kan tahun 2015 partisipasi pemilu cukup rendah ya di Jember. Saat ini ada COVID, nanti bagaimana penelitian supaya juga bisa mendongkrak suara partisipasi? Saya kira ini tantangan bersama ya. Baru pertama kali ini ada pilkada dalam situasi pandemi. Dan tentu saja kita selalu berkoordinasi untuk mengikuti panduan-panduan dalam setiap langkah tahapan-tahapan pilkada. Dan seperti tahap-tahapan awal ini kita selalu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu sehingga pelaksanaannya tetap mengikuti prosedur dan protokol COVID karena keamanan rakyat yang paling utama dan paling penting dalam penyelenggaraan pilkada ini. Kita ingin pilkada ini sukses, rakyatnya selamat. Strategi Bu Farida saya menjadi ketua gugus tugas dan pilkada di momentum pandemi COVID ini juga bisa menjadi klaster baru. Nah, seperti kampanye nanti kemudian saat ini pendaftaran 3 pasangan calon kemarin juga sudah membawa massa yang cukup banyak. Padahal potensi untuk terpapar COVID mereka cukup tinggi. Nah, nanti apa yang akan dilakukan Bu Farida ketika nanti saat kampanye dan sebagainya untuk mengantisipasi supaya COVID di Jember ini tidak semakin menambah pada saat momen pilkada? Saya kira kita semua sepakat keselamatan rakyatlah yang paling utama. Mengumpulkan massa dalam jumlah besar tentu berisiko dan ini adalah ikhtiar bersama dan saya sudah menghimbau kepada semua halayak, semua pendukung saya untuk memberikan dukungan dari rumah dalam proses pendaftaran ini dan kami berusaha melayani masyarakat dengan informasi melalui live streaming dan media sosial sehingga masyarakat dapat mengikuti ini tanpa harus hadir di KPU. Dan kami memang menghimbau untuk menggunakan APD yang lengkap karena bagaimanapun risiko itu ada. Dan saya berterima kasih kepada masyarakat yang mengikuti himbauan ini dan tetap mendoakan dan memberi dukungan dari kita. Target kemenangan berapa Bu? Saya kira hari ini kita ikuti proses. Target menang Bang? Harus menang, terus menang. Dan saya berangkat pada tanggal 8. Ayo.